Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Siti Kamila dari Prodi TGRI semester 5. Saya di sini untuk memenuhi tugas UAS. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Di sini ada beberapa strategi pembelajaran, yaitu 1. Prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajaran adalah tahapan kegiatan yang diatur secara sistematis yang terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan sebagai panduan operasional bagi guru dan siswa selama proses belajar mengajar. Prosedur pembelajaran ini terbagi menjadi 3 tahap. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi sumber daya, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut serta penetapan tujuan yang spesifik di masa depan. Untuk yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses tindakan nyata untuk mewujudkan suatu rencana yang telah dibuat sebelumnya. Untuk yang terakhir, evaluasi. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi atau data untuk menentukan sejauh mana tujuan telah dicapai dan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan atau perbaikan berkelanjutan. Untuk yang kedua, bahasan yang kedua, pemilihan materi ajar yang relevan. Pemilihan materi ajar yang relevan adalah materi yang harus dipelajari peserta didik dalam waktu tertentu. Memastikan bahwa materi yang diajarkan tidak hanya sesuai dengan kurikulum nasional dan nilai-nilai Islam, tetapi juga sejalan dengan pengalaman konkret, perkembangan usia, dan lingkungan sosial budaya siswa MI. Untuk pembahasan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah proses pernyataan yang mendeskripsikan perubahan perilaku dan menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Untuk yang nomor 4, komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah unsur-unsur penting dalam proses belajar mengajar yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen pembelajaran mencakup segala sesuatu yang digunakan atau diatur oleh guru selama pelaksanaan proses belajar mengajar. Baik anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model eksplisit instruction atau pengajaran langsung yang dikombinasikan dengan diskusi, peserta didik diharapkan dapat 1. Kognitif, yaitu mengidentifikasi kalimat dari sebuah teks atau kasus sederhana dengan tepat. Yang kedua, psikomotorik, yaitu menulis minimal 3 kalimat saran yang efektif dan santun berdasarkan masalah yang diberikan. Yang terakhir, 3. Afektif. Afektif adalah menunjukkan sikap santun dan empati saat menyampaikan saran kepada teman. Untuk pembahasan selanjutnya adalah strategi dan komponen pembelajaran. Ada beberapa komponen pembelajaran, yaitu model, metode, media. Untuk pilihan yang digunakan adalah dari model, yaitu explicit instruction atau pengajaran langsung. Metode, pilihan yang digunakan adalah ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi berpasangan, atau peer discussion atau penugasan. Untuk yang terakhir adalah media, teks kasus sederhana atau ditulis di papan tulis kartu, seperti sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Untuk yang pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran atau prosedur sistematis. Yang selanjutnya adalah 1. Kegiatan pendahuluan minimal 10 menit. Kegiatannya adalah apersepsi. Fokusnya, guru memulai dengan pertanyaan pematik. Jika temanmu sedih karena nilainya jelek, apa yang akan kamu katakan untuk membantunya?
seharusnya itu dengan mengaitkan dengan memberikan nasihat atau saran. Untuk yang kegiatan motivasi, yaitu fokusnya guru menjelaskan bahwa memberi saran baik adalah bentuk kepedulian. Kegiatan penyampaian tujuan, fokusnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, seperti mengenal dan membuat kalimat saran yang santun. Untuk kegiatan yang terakhir adalah kegiatan inti. Tahap eksplisit yang selanjutnya adalah 1. Menyampaikan tujuan membangun minat. Aktivitas guru dan siswanya adalah guru menjelaskan kapan kita perlu memberikan saran atau saat ada masalah yang perlu disolusi. Yang kedua, demonstrasi keterampilan atau pemodelan. Aktivitas guru dan siswanya adalah guru menjelaskan ciri-ciri kalimat saran atau menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Dan guru memberikan contohnya seperti masalah Rijal selalu datang terlambat, dan caranya adalah sebaiknya Rijal tidur awal agar tidak terlambat. Untuk yang ketiga, bimbingan praktik atau guided practice. Aktivitas guru dan siswanya adalah guru memberikan kasus sederhana atau misalnya halaman sekolah kotor dan meminta siswa membuat kalimat saran secara lisan dengan bimbingan penuh dari guru. Untuk yang keempat, praktik mandiri atau independen practice. Aktivitas guru dan siswanya adalah tugas individu. Guru menyajikan 3 kasus masalah sederhana atau misalnya baju kotor, lupa tugas, berantem dengan teman. Siswa menulis minimal 1 kalimat saran yang santun dan yang tepat kasusnya. Untuk tahapan yang terakhir adalah penilaian dan umpan balik. Aktivitas guru dan siswanya adalah siswa menukar hasil tulisannya dengan tema teman sebangku. Guru memilih beberapa hasil tulisan terbaik atau terunik untuk dibacakan dan memberikan umpan balik atau misalnya memastikan ada kata sebaiknya dan bahasnya santun. Untuk selanjutnya teman-teman, yaitu terakhir kegiatan penutup. Kegiatannya adalah refleksi. Refleksi adalah fokusnya adalah siswa menyimpulkan kembali ciri-ciri kalimat saran dan pentingnya bersikap empatik saat memberi saran. Untuk yang kegiatan kedua adalah evaluasi. Fokusnya adalah guru memberikan soal atau lisan tertulis singkat atau misalnya tuliskan 1 kalimat saran untuk kasus, yaitu adikmu menangis karena mainannya rusak. Untuk yang terakhir kegiatannya tindak lanjut. Fokusnya adalah siswa diminta mencari dan menuliskan 2 kalimat saran yang mereka temukan di lingkungan rumah atau sekolah atau misalnya poster anjuran. Untuk pembahasan yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Aspek penilaiannya adalah kognitif, dengan teknik tes tulis dan bentuk instrumennya adalah isian atau singkat uraian. Kriteria keberhasilannya mampu mengidentifikasi 3 dari 3 kalimat saran yang benar dari teks. Yang selanjutnya psikomotorik adalah penugasan menulis, rubrik menulis saran, kelengkapan unsur atau mengandung kata saran, keterkaitan dengan masalah dan kebahasaan yang santun. Yang terakhir adalah afektif, observasi, sikap, jurnal pengamatan, empati dan kesadaran saat menyampaikan saran atau kritik kepada teman. Baik, cuma ini yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang saya kurang baik dan tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video